Tanpa harus ada karyawan sama sekali. Kagak usah packing-packing, kagak usah mengirim-ngirim. Yang kita lagi tidur aja bisa dapat duit. Yap, pas kalian denger ini semua pasti terkesan sangat aneh kan? Pasti ada yang skeptis. Kayak berasa ini nih scam nih. Nope, ini yang namanya bisnis digital product. So di video-video sebelumnya kan gue udah ngebahas lebih detail ya terhadap apa itu digital product. Tapi banyak dari kalian berpikir bahwa digital product tuh ya buku elektronik aja atau yang namanya e-book. Dipikir oh yaudah kalau misalnya digital product adalah kelas dan e-book. Padahal banyak banget tipe-tipe digital product lainnya yang menurut gue kagak banyak orang mainin. Dan menurut gue adalah suatu potensi yang menurut gue kalian bisa coba jalanin. Dan buat kalian yang masih awam dan masih berasa bingung kenapa sih gue rekomendasi digital product. Karena digital product itu sebenarnya sangat lebih enak dibandingkan physical product. Di dalam konteks maintenance-nya. Apa maksud maintenance? Kita ngomongin terhadap pertama modal. Modal digital product bisa sampai nol. Kalau misalnya lu mempunyai kompetensi tinggi, lu tahu apa yang lu lakuin, yang gue bilang di video-video gue sebelumnya, lu tahu masalah apa yang lu kejar, itu bisa sampai nol guys. Kalian punya biaya produksinya. Dan kalau misalnya kalian ngomongin website yang untuk jual segala macam, sekarang juga udah ada Linkit, lnk.id, itu juga udah gratis. Dan abis itu kita ngomongin delivery-nya. Delivery-nya juga cepet kan ya. Kita ngomongin kalau misalkan physical product harus ngirim lama banget. Bisa paling cepat kalau misalnya luar pulau, bisa 2-3 hari. Sedangkan digital product itu langsung instant. Dan digital product begitu udah diproduksi sekali, jualnya bisa berkali-kali. Infinity. Gak ada batasnya. Jadi kalau misalnya kalian di sini yang udah pernah usaha sendiri, mempunyai bisnis physical product, gue yakin kan itu maintenance-nya sangat PR kan ya. Banyak banget hal-hal yang kalian harus lakukan. Kita ngomongin harus ngurus produksinya lah, harus ngurus barangnya lah, inventaris, dan memastikan barang tersebut sampai ke customer-nya. Kayak banyak banget, tanda kutip, tetek banyak yang kalian harus peduliin kan. Tapi kalau misalnya digital product, ini semua bisa dibilang low maintenance business. Yang profit marginnya juga sangat tinggi. Tapi pada umumnya orang berasa oke, profit marginnya itu bisa sama 90-95% gitu kan ya. Berarti gue harus benar-benar terus-terusan cuan gitu kan ya. Tapi kalian harus pikirin juga, ini ada suatu privilege di digital product. Kalian berarti mempunyai biaya marketing lebih tinggi lagi juga. Contoh kita ngomongin kalau misalnya physical product, biaya marketingnya pada umumnya berapa sih? 5-10% dari mereka punya harga omset. Kalau misalnya digital product, kalian bisa lebih jor-joran mungkin 20-30%. Kenapa begitu? Karena sekali lagi kan digital product produksi sekali jual berkali-kali. Sedangkan misalkan physical product kalian punya COGS kan udah stuck ke produk yang dijual tersebut. Dan sebelum gue masuk ke ide-ide digital productnya, gue mau kenalan dulu buat kalian belum kenal. Gue mau kasih tahu bahwa gue punya portfolio jualan digital product itu sudah dari tahun 2017. Dan kagak cuma market Indonesia toh, gue bahkan bisa ngejual gue punya digital product ke Amerika Serikat.